Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis cantik Ria Ricis sempat dikira kontraksi gara-gara sakit perut. YouTuber sekaligus selebgram Ria Ricis mengklarifikasi soal video dirinya yang tengah menangis menahan sakit di bagian perut. Pada video yang viral tersebut, istri Tengku Rian ini terlihat menangis dan membuat panik seisi rumah karena diduga mengalami kontraksi. Namun ia buka suara dan mengatakan jika kejadian tersebut bukanlah kontraksi. Lebih lanjut, sakit perut tersebut dialaminya karena berasal dari sakit asam lambung atau GERD, sehingga dirinya merasa kesulitan untuk bernafas dan berjalan saat itu. Namun saat ini, kondisi adik Okky Setiana Dewi itu kini sudah membaik. Wanita yang kerap disapa Ricis ini pun sudah melakukan konsultasi ke dokter kandungan. Berikut wawancara dengan Ria Ricis. Ini nggak boleh panik untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi, karena memang kalau panik juga apa aja yang nggak kejadian bisa kejadian gitu. Jadi emang nggak boleh panik dan terus tarik nafas. Kemarin tarik nafas dulu kayak sampai malam tuh gitu. Terus tinggalkan berapa tahun Iya, dari aman aja sih. Ricis, supportnya buat Bang Putra tapi mau jalan 28 minggu, mohon doanya semoga sehat. Ricis, supportnya buat Bang Putra lebih cuma dukung kasetnya apa gimana sih support buat Bang Putranya? Supportnya. Berita selanjutnya datang dari penyanyi cantik Rosa, ungkap perasaannya berduet dengan Afgan dan Ariel Noah. Rosa sempat kebingungan menjawab pertanyaan awak media soal perasaannya berduet dengan Afgan dan Ariel Noah. Ia sempat enggan memberikan jawaban saat awak media ingin tahu lebih deg-degan duet dengan Afgan atau Ariel. Rosa berusaha hati-hati menjawabnya karena takut jawabannya nanti dipelintir sehingga terkesan lebih condong ke salah satu di antara Afgan dan Ariel. Pelantun lagu Tegar itu sempat mengalihkan jawaban dengan mengatakan bahwa dirinya deg-degan menunggu tiket yang sold out. Akhirnya karena awak media terus mendesaknya untuk menjawab, Rosa pun berhasil menemukan jawaban yang menurutnya aman diucapkan. Cara Rosa menjawab pertanyaan tersebut dalam momen doorstop memperlihatkan kedekatannya pada awak media. Ia tak merasa risih namun tetap mencoba hati-hati agar jawabannya tak jadi isu. Ariel dan Afgan masing-masing akan membawakan 2 buah lagu dalam konser peringatan 25 tahun karir Rosa di industri musik Indonesia. Rosa pun belum mau membocorkan lagu apa saja yang akan dibawakan oleh kedua musisi ternama itu. Ia hanya menyebut akan ada total 27 lagu dalam konsernya nanti. Ini akan menjadi pengalaman perdana Rosa berduet dengan Ariel Noah dalam panggung konser. Ia pun sudah banyak melakukan workshop dengan sahabatnya itu untuk menemukan aransemen yang paling tepat. Soal duetnya dengan Afgan, Rosa mengaku ini menjadi kesekian kalinya ia melibatkan Afgan di konsernya. Meski sering duet bareng Afgan, Rosa mengaku justru bingung untuk membawakan lagu duet mereka seperti apa lagi. Berikut wawancara dengan Rosa. Itu ya ada beberapa pasti ya. Perintah Nada Cinta ngebuka Tegar, tapi dari lagu Tegar aku diberikan jalan yang lebih mudah, ada kesempatan yang lebih banyak. Konser sendiri ini kan ada dengan antara Ariel sampai Afgan. Persiapannya seperti ini dengan cewek-cewek sudah Apa jadi Rosa ya? Ya persiapannya ya pasti workshop bareng. Gak usah nanya kapan dan gimana nih. Ya workshop bareng udah pasti karena apalagi misalnya dua-duanya tuh aneh karena yang satu sama Ariel aku belum pernah sama sekali. Jadi itu pengenalan baru dan aku pengen mengadaptasi kayak
nuansanya Ariel kalau nyanyi lagu Rosa tuh kayak apa sih gitu, aransemennya kan gimana itu. Dan Mas Dani yang bikin music directornya, menurut aku udah berhasil. Rosa yang kenoah-noahan atau ya pokoknya itulah. Terus dan kalau sama Afgan itu juga challenging karena saking seringnya kita nyanyi bareng, sehingga dan ada satu lagu misalnya kayak Kamu Yang Kutunggu gitu, emang cuma satu-satunya lagu duet kita kan, tapi jadi kayak kita mau bikin apa lagi ya gitu. Tapi aku udah berhasil bikin nuansa baru untuk Kamu Yang Kutunggu. Akan berapa lagu kan nantinya? Sama Ariel 2 lagu, sama aku 27 lagu saja. Berita selanjutnya datang dari Wanda Hamidah, dilaporkan mantan suami ke polisi. Model sekaligus politikus Wanda Hamidah baru saja dilaporkan oleh mantan suaminya, yakni Daniel Patrick di Polres Metro Depok pada Selasa, 17 Mei 2022. Daniel Patrick melaporkan Wanda Hamidah dengan pasal berlapis, yaitu merusak pekarangan rumah dan penistaan. Motif dibalik kasus itu rupanya lantaran hak asuh anak. Dengan kejadian itu, mantan suami Wanda Hamidah mengaku mengalami banyak kerusakan di rumahnya. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polres Depok akan memanggil Wanda Hamidah untuk menindaklanjuti laporan ini. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Ada apa agenda hari ini? Beras soal rumah, Bang. Benarkah soal kasusnya tentang rumah? Dikit aja, kronologinya gimana sih Bang? Awal Menguruskan aja nih, Bang. ini mau kemana sih dia? PKP katanya. Pak. Berita selanjutnya, curhatan isi hati istri Putra Siregar. Septia Yetri Opani curhat soal kehidupannya yang sudah sebulan tanpa sosok suami, yakni Putra Siregar. Sebagaimana diketahui, Putra Siregar ditahan bersama rekannya Rico Valentino atas kasus dugaan pengeroyokan terhadap Nur Alamsyah. Hal ini tentu membuat Septia Yetri merasa kesedihan yang mendalam. Bahkan ia mengaku tak pernah bisa tidur nyenyak sejak Putra Siregar ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Septia mengatakan jika dirinya baru bisa tidur setelah matahari terbit. Hal tersebut lantaran ia masih belum terbiasa tidur malam tanpa sang suami. Septia menyebut kehidupannya kini sepi tanpa kehadiran sosok yang ia cintai. Begitupun anak-anaknya yang merasa kehilangan akan sosok ayahnya. Berikut wawancara dengan istri Putra Siregar. Dalam kondisi apa? Bagaimana rasanya kayak dibilang halal bihalal tanpa Putra Siregar? Halal bihalal kali ini tanpa Bang Putra. Halal bihalal tanpa Bang Putra rasanya ya sedih. Karena tadi waktu saya sambutan aja kayak mau nangis, harusnya yang ada di samping saya Bang Putra. Biasanya yang layanin kamu Bang Putra, tapi sekarang saya harus gantiin posisi suami saya. Sedih gitu, karena nggak bisa sama suami. Terus anak-anak saya juga lagi pada sakit, 2 orang, Asma sama Khalid. Kan anak-anak ingin banget sama ayah. Sakit anak-anak bisa dibilang gitu, karena pas dia ketemu karyawan aku cowok, itu dia pengen peluk terus. Kiranya ayahnya. Tapi tadi sempat nanya kan? Tadi sempat nanya mencari ayahnya. Tiap hari nanya. Pas tadi lagi sakit, mau sama ayah. Terus aku bilang mau harus gimana? Mau sama ayah, makan aja lah. Ya, karena hampir sebulan lebih lah, bukan hampir, sebulan lebih. Tiap hari aku harus ngasih alasan. Hari ini Alasannya apa kan? Nah, ini tempat kerja. Walaupun semua tamu datang, keluarga kumpul, Kerja. berat ya? Berat. Karena nggak ada bangunan. Apa sih yang membuat keluarga kuat? Kalau akunya turun dari gar, makin berantakan gitu anak-anak aku bangun di dorong dong. Jadi kalau sakit, kasihan anak-anak ini jadi karena
Berita selanjutnya datang dari artis Nirina Zubir jadi saksi korban dalam persidangan kasus mafia tanah. Artis Nirina Zubir menjadi saksi korban di persidangan kasus mafia tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 17 Mei 2022. Selain didampingi pengacara, terlihat suami Nirina Zubir, yakni Ernest Fardian Syarif, turut menemani istrinya. Sebelum memasuki ruang sidang, Nirina Zubir berharap mendapatkan keadilan atas kasus yang menyeret Riri Hasmita, mantan ART ibunda Nirina, Cut Indria Marzuki. Pemain film Keluarga Cemara ini juga mengaku penasaran karena sebelumnya belum pernah menghadiri persidangan. Bagi Nirina, persidangan kasus mafia tanah ini merupakan agenda yang sudah ditunggu sejak lama. Pasalnya, Nirina ingin memberikan efek jera pada mantan ART mendiang ibunya. Persidangan ini juga menjadi kali pertama Nirina akan bertemu dengan Riri Hasmita. Artis berusia 42 tahun ini mengaku tak tahu kelak seperti apa perasaannya melihat mantan ART yang dulu sangat dipercaya oleh mendiang ibunya itu. Nirina akan bersaksi di depan majelis hakim terkait kasus mafia tanah yang merugikan keluarganya, yakni sebesar 17 miliar rupiah. Berikut wawancara dengan pihak Nirina Zubir. Berharapnya adalah semoga kondisinya tuh seberat-beratnya dan setinggi-tingginya gitu, karena kan mudah-mudahan ini jadi memberikan efek jera juga buat orang-orang yang mengetahui hukum tapi menyalahgunakan hukum itu sendiri gitu. Jadi untuk oknum-oknum notaris ini tidak akan ada lagi gitu, dan lebih berhati-hati lagi gitu, sehingga tidak mudah terjadi kasus-kasus seperti ini lagi gitu. Kesiapan untuk bertemu dengan terdakwa lagi secara langsung mungkin Kak? Walaupun memang ini habis lebaran dan maksudnya saya belum tahu nih saya akan seperti apa gitu, tapi ya manusiawi lah kalau saya juga masih ada rasa yang campur aduk lah gitu. Tapi intinya saya pengen sekali ini memberikan pembelajaran buat orang-orang yang bersalah dan kami korban-korban diberikan keadilan juga gitu. Jadi benar-benar harapan saya ini adalah memberikan pembelajaran dan juga memberikan efek jera. Oke, ya, siap. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook Tribun Lampung, YouTube dari Tribun Lampung News Video, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.